Welcome to my channel. Oke teman-teman semua, ini akan menjadi video gua terakhir sebelum kita akan bareng-bareng semuanya ke Gelora Bung Karno untuk mendukung perjuangan dari Jahitsis dan kawan-kawan. Gua akan mengupdate beberapa poin, mungkin ada 4-5, dan juga di momen terakhir nanti juga ada kejutan. Nah, kejutannya seperti apa? Simak terus sampai habis video ini. Yang pasti nanti malam tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita akan menjalani partai kedua, ya, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga menghadapi Australia. Ini akan menjadi pertandingan kedua buat Indonesia setelah di laga pertama di grup C kita berhasil mencuri 1 poin dari Jeddah. Nah, tentunya untuk menambah juga perbendaharaan, wawasan informasi dalam menyambut pertandingan nanti malam yang tentunya kalian udah siap-siap semua. Ada yang mungkin di rumah menyiapkan cemilan, makanan, layar juga mungkin di pos satpam dan lain-lain, atau juga ada yang rame-rame nanti akan kita sama-sama ke stadion. Jadi ada beberapa fakta yang menarik yang akan gue share di sini. Yang pertama adalah soal jersey. Nah, ini udah dikonfirmasi dari Pak Sumarji, manajer timnas dan juga ketua BTN, terkait dengan jersey yang akan dipakai oleh Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan. Jadi sudah confirm kita akan menggunakan jersey warna putih. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu seperti apa sih mekanisme pemilihan warna jersey, karena biasanya tim itu punya 2-3 warna dasar jersey untuk menghindari kemiripan satu sama lain. Itu biasanya yang bertindak sebagai tuan rumah itu bebas memilih lebih dulu. Nah, nanti tim tamu akan menyesuaikan warna yang paling kontras, dan ini akan dirapatkan di dalam technical meeting lalu kemudian diputuskan secara bersama-sama. Nah, ini ada fakta yang menarik teman-teman ya. Sepanjang tahun 2024 ini kita sudah menjalani 10 pertandingan resmi FIFA maupun juga friendly ya, dan 4 diantaranya itu kita menggunakan jersey warna putih, dan menariknya 3 diantaranya kita menang 1 seri. Jadi intinya selama 2024 ini kalau kita menggunakan jersey warna putih kita nggak pernah kalah. Jadi agak menarik juga ya, Pak Sumarji sempat bilang karena alasannya warna putih itu berani dan gagah katanya. Setahu gua kalau simbol berani itu merah ya, jadi mungkin ini ya nggak masalah ya, kadang-kadang suges juga kita perlu. Dan di pertandingan pertama kita sudah membuktikan ya, lawan Arab Saudi kita juga pakai warna putih, ternyata membawa keberuntungan. Jadi mudah-mudahan nanti malam dengan jersey warna putih yang akan dikenakan oleh Indonesia, kita bisa membawa hasil imbang minimal ya, kalau bisa menang, supaya untuk memupuk ya mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko 2 tahun dari sekarang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua soal shuttle. Nah, ini menarik, mungkin kalian sudah mendengar, mungkin juga belum, atau mungkin sudah mendengar tapi bingung terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh timnas atau federasi. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Seperti yang gue bilang berkali-kali, federasi kita ini di bawah ketua Erick Thohir ini selalu memberikan kejutan, selalu memberikan pembaruan. Kali ini jadi ada shuttle bus teman-teman, shuttle bus dari titik-titik tertentu ke dalam. Nah, kalian bisa lihat di IG-nya Timnas Indonesia, tapi gua akan jelaskan di sini. Intinya shuttle bus dan shuttle bike itu akan mengangkut para penumpang yang turun dari MRT yang pintu masuk dekat Hotel Sultan. Intinya itu ya, biar gampang. Ini gua permudah biar kalian gampang nangkep. Jadi dari titik situ, yang bekas pom bensin lama kalau kalian tahu ya. Jadi pintu masuk yang dekat ini hutan kota. Nah, dari situ nanti ada shuttle bus dan shuttle bike. Kalau shuttle bus itu intinya akan di drop di dekat patung Bung Karno atau yang dekat softball, lapangan softball. Oke? Kalau kalian yang tahu daerah GPK pasti paham. Nah, untuk shuttle bus itu di drop off-nya di pintu kuning, sekitar pintu kuning yang dari arah TVRI. Sekali lagi gue ulang ya. Untuk shuttle car atau shuttle bus itu pick up-nya, penjemputannya sama di dekat Hotel Sultan atau yang dekat Semanggi, atau yang dekat MRT, turun MRT, turunnya di dekat patung Bung Karno atau yang dekat softball. Kalau untuk yang shuttle bike itu penjemputannya sama ya, di pintu masuk yang dekat MRT atau dekat Semanggi atau yang dekat Hotel Sultan, dropnya di
dekat pintu kuning ya, atau di dekat Garuda Store, atau yang di dekat pintu masuk dari arah TVRI. Jadi kalian tergantung kursinya kalian lihat di mana. Kalau memungkinkan ya kalian bisa ngambil shuttle itu dan kemudian turun sesuai dengan yang diperuntukkan ya. Tapi sekali lagi kalian bisa lihat di IG-nya Timnas Indonesia dan kalian baca dengan baik-baik, sehingga ini juga salah satu kontribusi kalian nih ya, memperlancar crowd control, arus massa supaya lancar dan kita bisa nonton dengan tenang dan nyaman. Oke, itu informasi buat kalian. Yang berikutnya soal tiket sudah sold out ya. Ini menarik karena kalau tadi gue dengan teman-teman juga sempat diskusi, tiket ini sold out, kita bersyukur, kita senang. Kenapa? Karena PSSI jadi banyak duit ya. Mudah-mudahan dengan banyak duit timnas kita yang terus berkembang juga makin baik prestasinya, fasilitas ditambah, which is kita pasti setuju ya. Bahkan kalian, sebagian dari kalian banyak yang berkomentar, jangankan tiket dari uang dari kita, uang korupsi aja untuk membangun sepak bola kita setuju ya kan gitu. Nah ini kontribusi kita harus senang. Kalau orang senang, karena mereka juga membuat kesenangan buat kita. Kita beli tiket, naik sedikit nggak apa-apa, wajar. Karena sepak bola kita, ingat, dibangun dari minus. Ya, jadi perlu biaya, dan gua rasa wajar ya naik sedikit-sedikit. Yang penting itu dipertanggungjawabkan dengan prestasi dan usaha di lapangan. Jadi tiketnya udah sold out. Dan kalau kita hitung-hitung, memang harga tiket ada yang 250.000 yang tribun, kemudian ada yang 500.000, ada yang bahkan 1 juta ya. Ada 1 juta, 1,5 juta. Jadi kalau kita ambil pukul rata 500.000 kali 60, ini sedikit kita ngorek dapur orang ya. Itu sekitar 30 miliar cash crush dari tiket ya. Jadi kita senang. Jadi itu namanya kita senang lihat orang senang, karena juga membuat kita senang supaya itu tadi tim nasional kita berkembang ya. Belum lagi dari hak siar, kemudian juga dari merchandise, dan juga dari iklan e-board di pinggir lapangan dan lain-lain. Jadi keep up good work buat Pak Erick Thohir dan kawan-kawan, semoga semangat terus ya. Belum lagi nanti kalau properti PSSI seperti hak siar atau bukan hak siar ya, seperti tampilan, podcast dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan. Semoga duitnya tambah banyak dan juga timnasnya tambah maju. Itu dari tiket. Jadi ya nanti bisa dibayangkan ya, Gelora Bung Karno itu akan merah, akan ramai penuh ya. Ini berbeda pemandangannya ketika kemarin gua nonton di Jeddah. Ya, tuan rumahnya lesu, loyo, dan sepi. Ya, padahal tiap bangku itu udah dikasih shawl dan jersey atau baju untuk mendukung Arab Saudi. Ya, ini tanpa itu pun bahkan sebagian penonton dari, kalau nggak salah, La Grande Indonesia sama Ultras Garuda itu bahkan mengeluarkan biaya koceknya sendiri untuk membuat koreografi. Nah ini juga penasaran nih kita nanti koreonya seperti apa. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang menjadi pendukung dan juga mengeluarkan koceknya dan usaha dan pikirannya untuk mendukung tim nasional nanti. Salam hormat untuk teman-teman di tadi La Grande Indonesia, Garuda Qatar, bahkan juga teman gua nih si Divo ya di Garuda Revolution. Top thumbs up buat kalian semua, oke? Jadi kita sama-sama semua mendukung tim nasional kita secara elegan dan positif ya. Sedikit gue tambahkan sebelum gue lanjut. Gue sempat melihat, kalau bener atau enggak gue nggak tahu ya, dan mungkin ini akan sedikit kontroversi terkait dengan bukan sayur ya, tapi tindakan menurut gue pengecut ya. Mungkin kalian ada yang 5%, ada yang nggak sepakat dengan gue, tapi nggak apa-apa karena itu menurut gue ya nggak sepatutnya seperti itu. Kalau ini benar ya, yang katanya mengganggu pemain Australia di hotel dengan menyalakan petasan, itu sama sekali bukan fans yang sejati, dan itu bukan gua ya. Kalau kalian dengan bangga, dengan proud dan dengan pede mengatakan Anda nggak paham bola, ini cywar, silahkan ya. Tapi menurut gua bukan seperti itu yang gua tahu timnas kita saat ini. Bahkan pemain pun, menurut pemain yang bicara dengan gua, testimoni itu di klub itu di tim itu diajarkan oleh Sintayong untuk punya attitude dan behavior yang bagus, menghargai lawan, tapi juga harus punya pride ya. Sementara fans yang kalau benar melakukan tindakan yang tidak terpuji, menurut gua mereka perlu dinaturalisasi juga nih ya. Oke, itu pendapat gua ya. Kalau kalian nggak setuju nggak masalah. Yang berikutnya, profil soal wasit yang memimpin kali ini adalah Ahmad Falahi. Ini wasit kelahiran 5 Februari dan usianya 34 tahun, di tahun 90 lahirnya. Dan sedikit profil aja, ini wasit asal Qatar yang memimpin pertandingan Indonesia menghadapi, bukan memimpin, sorry, dia wasit VAR yang memimpin pertandingan antara Indonesia dan Irak di Piala Asia kemarin ya. Memang ada sedikit kontroversi ya, dia yang mengesahkan gol kedua dari Irak, yaitu Osama Rashid ya, yang berbau offside. Tapi gua tidak mau mengajak kalian untuk berpretensi negatif ya, untuk
memberikan kalian pelor. Wah, kalau nanti ada sedikit kesalahan atau kekalahan kita akan punya alasan. Enggak, gue hanya memberitahu posisi dia seperti itu. Dan ya kita tetaplah berpositif thinking. Yang bersangkutan kali ini bisa memimpin pertandingan dengan cukup baik ya. Sekali lagi nama wasitnya itu, nama lengkapnya Salman Ahmad Falahi. Oke. Nah, selanjutnya yang mau gua informasikan ke kalian juga soal memori 23 tahun ya. Jadi gini, selain peringkat yang begitu jauh, kita membentang 100 jarak, 100 tingkat. Head to head kita dengan Australia itu memang kalau kita lihat head to head ini tidak mengenakan lah ya. Kalau informasi dari FIFA ya, ini dari FIFA resmi, mungkin ini pertandingan resmi ya. Kita sudah 6 kali ketemu dan intinya dari 6 kali pertemuan tersebut kita hanya 1 kali menang. Itu udah lama banget, mungkin sebagian dari kalian belum lahir, yaitu tahun 81 ya, tepatnya tanggal 30 Agustus tahun 81. Jadi itu pas kualifikasi Piala Dunia 82. Jadi mungkin 50% dari kalian atau bahkan lebih itu belum lahir mungkin ya. Jadi disitulah satu-satunya kita bisa memenangkan pertandingan ya. Jadi ini adalah memori yang sudah lama, tapi mudah-mudahan, siapa tahu kan ada istilah umum yang sering gua ungkapkan ke kalian, history made to be broken. Ya kayak dulu kita nggak pernah lolos ke Piala Asia, ke knockout stage, lolos. Ya kita nggak pernah ngalahin Korea Selatan, bisa ngalahin Korea Selatan. Mudah-mudahan kali ini akan menjadi yang pertama dalam 23 tahun terakhir kita akan mengalahkan Australia, sekaligus untuk membalaskan quote by quote ya, sakit hati adik-adik kita di U16 yang kemarin dikalahkan ya secara menyakitkan lah, dan juga tentunya di Piala Asia 4-0 kita kalah. Oke. Last but not least, gue saat ini sudah bersama dengan Aldi sini Di. Ini kita share mic aja ya. Nah, kita gini aja. Jadi masuk di in frame ya. Ini adalah pemenang kuis. Nah, ada 2 sebenarnya pemenang kuis. Masuk sini dikit nih. Santai aja. Ini anggap aja nggak ada kamera. Nah, udah oke, enak. Jadi sebenarnya ada 2 pemenang yang gue pilih. Kenapa gue pilih? Komennya simple dan bagus. Dan kedua juga jawabnya cepat. Jadi kalau kalian nanti ikut kuis kapan-kapan itu, makanya cepet jawabnya, karena itu menjadi pertimbangan dari gue juga. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya dulu. Pertama, kalau kesannya pasti udah seneng lah dapat tiket, udah pasti. Selain itu apalagi bisa mendapatkan hadiah tiket giveaway ini yang bikin Anda senang? Yang aku senang selain bisa dapat tiket ini, aku bisa nonton timnas secara langsung. Dan ya pertama kali kan aku juga orang daerah, terus akhirnya bisa. Nah, kita tanya dulu nih, asalnya dari mana? Oh iya, BTW aku asalnya dari Kupang. Nah, mantap untuk teman-teman di Kupang dan NTT. Ini dia nih ya, salam. Terus lanjut. Nah, terus aku tuh memang baru ngikutin timnas ya sejak era Sintayong lah. Terus dan sebuah privilege aku bisa dapat kesempatan untuk dapat tiket ini. Terima kasih sebelumnya untuk Bung Arpa yang sudah juga memberikan giveaway ini. Juga. Jadi sangat senang dan bisa mendukung Ratnar Ratmangun dan kawan-kawan secara langsung. Asik. Itu top banget. Bahasanya udah mulai sporty ya, Ratnar Ratmangun dan kawan-kawan. Oke. Jadi sebelumnya udah pernah nonton ke stadion belum? Belum. Untuk pertandingan timnas resmi atau enggak, belum pernah. Jadi baru pertama kali? First time pertama kali ini. Oke. Terakhir deh, apa pesan atau apapun ekspresi untuk timnas atau untuk Sintayong, untuk pemain atau Pak Rektor, atau untuk fans, apa yang mau dibilang? Untuk fans, aku pesan untuk tetap dukung selalu timnas Indonesia, mau menang kek, mau kalah kek, mau apapun hasil yang diterima, percayalah bahwa ini adalah sebuah proses. Jadi pasti kedepannya baik pemerintah, baik pelatih, baik ofisial, baik pemain itu sendiri, pasti mereka juga memberikan pasti 110% untuk kemajuan timnas juga. Jadi untuk fans tidak boleh harus tetap elegan lah istilahnya, untuk supaya mendukung timnas dengan lebih baik lagi. Itu sih. Nah, kan udah dengar kan, pesannya simple, mantap dan mendalam buat teman-teman semua. Jadi kita dukung timnas sudah bagus, fansnya juga harus bagus ya. Kita harus maju. Oke,
Nama lengkapnya lupa tadi kita tanya. Oh ya, nama lengkap saya Aldina Ramesak. Aldina Ramesa. Oke, jadi terima kasih Aldi, selamat menonton. Saya juga merupakan kesenangan dan kebanggaan bisa memberikan hadiah ke orang yang tepat karena belum pernah nonton ke stadion, belum pernah ya? Belum pernah. Oke, dan juga salah satu juga ada yang menang nih. Kalau nggak salah saya lupa namanya. Nah, tapi dia ada di Surabaya. Jadi katanya dikasih, ya udah saya kasih ke orang lain. Sayang ya yang bersangkutan nggak bisa nonton. Mudah-mudahan kapan-kapan menjadi rezekinya. Oke, makasih Aldi ya. See you nanti sampai ketemu di stadion ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit update gue sebelum pertandingan. Dan setelah ini nanti gue akan ke stadion dan akan ngasih live reaction buat kalian, ngasih pandangan mata. Jadi sekali lagi jangan pernah kalian tidak stay atau stay tune di channel Bung Harpa. Kalian nyalakan juga loncengnya supaya terupdate dengan berita-berita terbaru. Oke, terima kasih. Semoga Indonesia bisa menang. Sampai jumpa di Gelora Bung Karno dan bye bye.